Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi wal anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin dan hadirat jamaah Majlis Ta'lim Masjid Al-Ibadah yang saya muliakan. Mudah-mudahan kita termasuk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat pimpinan Masjid Al-Mukarram Bapak Haji Yudi Rahmani dan juga para pengurus masjid yang lain dan para tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, juga remaja, putra dan putri serta para asatizah yang saya hormati. Syukur alhamdulillah, malam hari ini sebagaimana biasa di malam Kamis antara Maghrib dan Isya kembali kita isi dengan menghadiri pengajian. Semoga pengajian yang sedang kita hadiri ini besar manfaatnya buat kita sekalian, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kekurangan dan dosa-dosa kita dan membalas kehadiran kita dengan balasan yang sebesar-besarnya. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini kita mendapat pelajaran dari tafsir Al-Quranil Karim dengan mengambil materi dari kitab terjemah Al-Quranil Karim yang dikeluarkan oleh Departemen Agama, yaitu ayat 187 surah Ali Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba latubayyinunnahu linnasi wala taktumunahu fanabadhuhu wara'a dhuhurihim wastarau bihi thamanan qalila fabi'sa ma yashtarun. Artinya, dan ingatlah ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi kitab. Saudara, ini ayat ya ditujukan kepada Nabi dan kepada umat. Kita disuruh ingat ya bagaimana dulu Allah mengambil suatu perjanjian kepada orang-orang Bani Israel, dan perjanjian ini tertulis di dalam kitab Taurat ya, agar mereka nanti beriman kepada Rasul yang Allah utus, yaitu Rasul terakhir, dialah Nabi Muhammad SAW. Maka di dalam kitab Taurat dijelaskan yaitu ciri-ciri Nabi Muhammad, bagaimana perawakan beliau, bagaimana tingginya beliau, ya, tubuhnya, semuanya saudara-saudara tercantum di dalam kitab Taurat. Ya, supaya nanti orang-orang Yahudi yang nggak kesasar lah. Ya, maka Allah jelaskan di dalam kitab Taurat ciri-ciri Nabi terakhir. Ya. Memang Allah perintahkan supaya orang-orang Israel yang tadinya mengikuti kitab Taurat, ya, maka dia harus beralih ketika datang Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul, dan mereka mesti mengikuti kitab Al-Quran. Ya. Jadi itu yang paling pokok, mesti beralih ke agama Islam, begitu. Nggak boleh mereka netap dengan agama mereka, karena ada istilah mansuh alias dihapus. Jadi ajaran mereka sudah dihapus dengan datangnya Nabi Muhammad SAW. Apalagi ajaran mereka banyak yang salah dan dirusak. Anggaplah masih orisinil, masih benar, masih asli. Tapi karena sudah datang Nabi Muhammad, maka agama Nasrani, agama Yahudi sudah terhapus secara otomatis. Begitu saudara-saudara, ini ayatnya nih. Dan ingatlah ketika Allah mengambil janji ya, dari orang-orang yang telah diberi kitab. Mengambil janji maksudnya Allah
firmankan di dalam kitab Taurat, Allah firmankan dalam kitab Injil perihal Nabi Muhammad itu. Yaitu hendaklah kamu menerangkan isi kitab itu kepada manusia. Nah, ini diantara isi perjanjian. Agar orang Yahudi dan Nasrani menerangkan isi kitab Taurat dan kitab Injil yang menerangkan perihal Nabi Muhammad SAW. Dan janganlah kamu menyembunyikannya. Jadi dilarang mereka menyembunyikan ayat-ayat Taurat dan ayat-ayat Injil, khususnya yang berkenaan dengan menjelaskan perihal Nabi Muhammad SAW. Saudara, dulu tuh orang-orang Yahudi ya, sebelum Nabi lahir itu Nabi Muhammad dieluk-elukan, artinya disebut-sebut, khususnya ketika berperang. Ya, orang Yahudi kan berdomisili di Madinah, padahal mereka punya tempat tinggal di Palestina. Kenapa pindah ke Madinah? Jaraknya cukup jauh. Karena memang di dalam kitab Taurat itu menceritakan bahwa salah satu ciri Nabi terakhir nanti berdomisili tempat tinggalnya di kota Madinah. Maka mereka berdatangan ya, untuk menyambut datangnya Nabi yang terakhir. Tapi ketika datang Nabi terakhir, ya mereka menentang, mereka berpaling. Kenapa? Karena keinginan mereka bahwa Nabi terakhir itu dari bangsa mereka. Nggak taunya Allah utus dari bangsa Arab, yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka timbul iri. Ketika iri timbul, tambah lagi dengki begitu, ingin mengancam Nabi. Maka mereka berusaha membunuh Nabi Muhammad SAW. Tapi Allah melindungi Nabi. Ada ayat berbunyi, Wallahu ya'asimuka minan nas. Allah akan memelihara kamu wahai Nabi Muhammad dari gangguan manusia atau dari manusia ingin membunuhnya. Mungkin kalau mengganggu ada, Nabi pernah diguna-guna dan macam-macam, pernah mau diracunin dan sebagainya. Tapi saudara-saudara, ya itu hanya sebatas gangguan. Tetap beliau masih selamat, masih Allah lindungin. Ya. Berbeda dengan nabi-nabi yang dahulu seperti Nabi Yahya, kemudian Nabi Zakaria, itu dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Ya. Tapi Nabi Muhammad ya istilahnya Allah pelihara. Bahkan kalau ditarik ke belakang, Nabi Isa pun nyaris terbunuh, tapi Allah selamatkan. Itu perilaku orang-orang Yahudi. Ya. Dan perilaku mereka ini diterangkan, mereka itu menyembunyikan, ya, menyembunyikan ciri-ciri Nabi, gitu. Lalu mereka melemparkan janji itu, mereka tidak patuhi isi kitab Taurat yang meminta mereka untuk beriman dengan Nabi terakhir itu. Ini ada penjelasan, ya, penjelasan footnote catatan kaki di nomor 258 itu. Di nomor 258 ada catatan di antara keterangan yang disembunyikan itu ialah tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW. Jadi banyak yang disembunyikan ayat-ayat Taurat, tapi di antaranya tentang Nabi Muhammad. Sengaja mereka. Ya. Jadi mereka sembunyikan karena mereka khawatir, takut nanti kalau diterangkan apa adanya, orang-orang Yahudi akan masuk agama Nabi Muhammad SAW, agama Islam. Ini pemuka-pemuka ini, ulama-ulamanya. Mereka khawatir nggak dapat masa, nggak dapat pengikut. Ya, untuk itulah diusek alias dihapus ayat yang berkenaan dengan Nabi Muhammad. Karena mereka para hadirin ini, para ulamanya mendapat keuntungan yang diberikan oleh orang-orang Yahudi. Jadi para pedagang, para petani, para penjual jasa itu memberikan semacam upeti, pemberian. Ya entah tiap bulan, entah kapan lah, yang penting ada pemberian. Nah, pemuka-pemuka agama khawatir kalau dia terangkan apa adanya kitab Taurat yang menerangkan akan datang Nabi terakhir, dan sekarang sudah datang. Dialah Nabi Muhammad SAW. Mereka khawatir kehilangan pengikut alias juga kehilangan fulus, saudara-saudara. Itu. Maka nanti Allah gambarkan mereka menukar,
menukar kitab Taurat dengan dunia yang kecil, dengan harga yang rendah. Jadi kitab Taurat ditutupin, isinya demi fulus, begitu. Nah, itu orang Yahudi itu. Ya, ini dia nih. Jadi lalu mereka melemparkan janji itu ke belakang punggung mereka untuk menggambarkan mereka nggak melaksanakan isi kitab Taurat. Dan mereka menukarnya dengan harga yang sedikit, ini dia. Mereka menukarnya dengan harga yang sedikit. Jadi kitab Taurat disembunyikan perihal Nabi Muhammad agar terus mereka mempunyai pengikut-pengikut. Dengan mereka punya pengikut-pengikut, mereka dapat masukan uang. Karena orang-orang Yahudi akan memberikan upeti, itu memang udah biasa itu. Jadi orang-orang Yahudi tanda menghormati para ulama mereka selalu memberikan upeti. Ya, nah cuman ini jadi masalah nih gara-gara upeti ini, dia khawatir kehilangan pengikut, kehilangan upeti. Ya, maka lebih baik dihapus. Itu ayat perihal Nabi Muhammad. Ya. Itulah kelakuan mereka. Ya. Kemudian ayat selanjutnya, la tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazatim minal azab walahum adzabun alim. Janganlah sekali-kali kamu menyangka bahwa orang-orang yang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan dan mereka suka supaya dipuji terhadap perbuatan yang belum mereka kerjakan. Janganlah kamu menyangka bahwa mereka terlepas dari siksa. Jadi ayat ini menerangkan kita nggak boleh menyangka tuh orang Yahudi terlepas dari siksa. Ya, juga orang munafik terlepas dari siksa. Ya. Jangan menyangka demikian. Mereka hidup nikmat, mereka hidup dengan umur panjang, mereka hidup dengan ya dunia yang melimpah misalnya. Itu bukan berarti Allah sayang. Ya istilah saya diulur begitu. Ya hikmahnya mereka diberi waktu panjang untuk mereka berpikir. Siapa tahu mereka ya bertobat begitu. Tapi kalau sudah datang ajal, udah nggak ada yang bisa menolaknya. Jadi jangan dikira tuh perbuatan mereka itu ya terlepas dari pantauan Allah. Semuanya Allah Maha mengetahui. Cuman kan untuk disiksa langsung tidak. Itulah sifat Rahmannya Allah. Ya, Allah itu saudara-saudara pengasih. Di antara pengasih, orang yang jahat nggak langsung dihukum. Orang yang berdosa nggak langsung dihukum. Lagi kalau orang yang berdosa langsung dihukum, apa akibatnya? Nggak ada manusia di dunia. Siapa yang nggak punya dosa? Semuanya punya dosa. Anda, saya, kan begitu. Ya itulah sifat sayangnya Allah itu. Orang yang jahat nggak langsung dihukum. Mungkin kalau kita kan udah matiin aja kan begitu. Beda dengan Allah Subhanahu wa taala. Malah kadang-kadang mereka hidupnya lebih nikmat. Padahal menentang Allah. Padahal nggak nurut dengan Allah. Ya, jadi jangan dikira ini. Ini ayatnya nih, janganlah sekali-kali kamu menyangka. Jangan kamu sangka. Ya, bahwa orang-orang yang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan. Orang Yahudi girang. Dia menyembunyikan perihal Nabi Muhammad dalam Taurat. Ya, mereka girang itu. Ya, jadi nafsunya terlampiaskan. Ya, hasadnya ya tersalurkan. Mereka hasad dengan Nabi Muhammad alias iri, kesel, ya, dongkol begitu. Kok Nabi terakhir Allah utus dari orang Arab, pengennya mereka dari bangsa mereka. Mereka kesel, iri begitu. Maka dihapuslah ciri-ciri Nabi dan mereka nggak merasa berdosa, tapi merasa girang begitu. Nah ini jangan disangka tuh mereka yang girang-girang begitu. Ya terlepas dari hukuman Allah, ya belum waktunya. Ya, janganlah sekali-kali kamu menyangka bahwa orang-orang yang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan, seperti tadi menyembunyikan ya ciri-ciri Nabi dalam Taurat, dan mereka suka supaya dipuji terhadap perbuatan yang belum mereka kerjakan. Mereka suka itu orang-orang Yahudi, pemuka-pemukanya suka dengan pujian terhadap
yang mereka belum kerjakan. Apa maksudnya ini? Maksudnya para hadirin ini ulama-ulama mereka merasa bangga bahwa mereka orang berilmu, bahwa mereka orang beribadah. Padahal sama sekali nggak berilmu, sama sekali nggak beribadah. Buktinya menentang Nabi Muhammad SAW. Buktinya merusak kitab Taurat. Tapi mereka nih ya istilahnya merasa ingin dipuji, ya, bahwa dia orang alim. Ya orang anggaplah alim, tapi alim dalam arti merusak kitab Taurat. Ini alim apa ini? Yang namanya alim kan melaksanakan mengetahui isi kitab yang Allah turunkan, menjelaskan apa adanya dan melaksanakan, dia mempraktekkan sehari-hari begitu. Tapi ini malah merusak kitab Taurat. Ya. Jadi mereka tuh merasa ya jadi orang alim, jadi orang ahli ibadah, dan mereka ingin dipuji. Nah itu orang-orang pemuka-pemuka Yahudi. Memang tuh orang Yahudi mulai rusaknya di kepala itu. Ya, konon katanya kalau ikan begitu apa? Ikan tuh mulai rusak di buntut tapi di kepala katanya. Katanya juga di kepala ya. Maka orang yang pandai itu beli ikan ya dibuka insangnya apa namanya? Ya. Jadi saudara-saudara, rusaknya orang Yahudi di kepala itu, di ulamanya. Ya, kalau ulamanya rusak ya rakyat udah. Iya, kan ada istilah tuh. Kalau istilahnya guru kencing berdiri, murid kencingin guru. Bukan berlari lagi, lebih dari berlari, guru dikencingin udah. Ya, artinya bikin rusak udah. Bikin rusak saudara-saudara itu. Jadi rusaknya orang Yahudi di pemuka-pemuka. Maka ini pun hati-hati bagi umat Islam. Ya, harus istilahnya ulama-ulamanya harus istiqomah. Ya, nggak boleh meniru orang-orang Yahudi, begitu. Ya. Kemudian saudara-saudara dikatakan lagi dan bagi mereka siksa yang pedih tuh. Ya. Jadi janganlah kamu menyangka bahwa mereka terlepas dari siksa dan bagi mereka siksa yang pedih. Ya. Fala tahsabannahum bimafazatin minal azab walahum adzabun alim. Saudara, jadi Allah Subhanahu wa taala bukan berarti lemah ya. Tidak langsung menyiksa. Justru itulah kebijakan Allah ya pada manusia yang berbuat dosa, yang menentang itu enggak langsung disiksa ya. Nah, ini ayat selanjutnya bahwa alam ini tetap milik Allah katanya. Ya, bukan berarti Allah terlepas dari alam ini. Allah tidak melepas alam ini. Allah memantau semuanya, termasuk perbuatan orang Yahudi. Ya, karena alam ini milik Allah. Ya, maka dikatakan walillahi mulkus samawati wal ard. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Ya. Jadi Allah menunjukkan kekuasaannya. Tadi kan orang Yahudi merasa terlepas dari dosa. Orang Yahudi merasa di atas angin mendapat kenikmatan. Wah, berarti ini Allah ya redok kepada mereka. Nah, justru tidak saudara-saudara ya. Jadi Allah tidak melepas mereka, tetap Allah memantau. Bahkan dunia ini milik Allah. Pasti yang namanya miliknya dipantau terus. Ya, kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Termasuk menyiksa mereka. Allah maha kuasa, cuman kan belum waktunya begitu. Kemudian di ayat selanjutnya Allah berfirman, inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahar. Wakhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi. Terus nih dikembangkan bahasannya, kalau tadi langit dan bumi milik Allah. Ya, langit dan bumi milik Allah. Nah, ini ayat ini saudara-saudara, langit dan bumi Allah yang menciptakan. Bisa jadi ya, kalau saya pikirkan begitu, bisa jadi kita memiliki sesuatu, tapi kan belum tentu kita yang bikin. Ya contohnya lah kita punya motor, emang kita yang bikin, cuman punya doang. Kalau Allah mempunyai alam ini, juga dia yang bikin alam ini. Bukan main, udah paling tinggi. Ya. Maka nggak ada yang terlepas tuh manusia ya, dari pantauan Allah.
Maka yang berbuat dosa jangan merasa ya istilahnya Allah senang sama dia. Padahal dia berbuat dosa para hadirin. Nah, kayak tadi orang-orang Yahudi, dia merasa santai begitu. Merasa istilahnya mendapat kenikmatan. Ya. Dulu kan ada ayat yang menjelaskan orang-orang yang kafir itu Allah berikan umur panjang. Allah berikan rezeki banyak. Cuman Allah bilang jangan mereka menyangka terlepas dari hukuman Allah. Ya, tapi itu kan semacam ya kebijakan Allah memberikan umur yang panjang supaya mereka ada kesempatan bertobat begitu. Tapi kan tidak bertobat-tobat ya nanti bila mana datang hari pembalasan ya udah mereka akan dibalas dan dimasukkan ke dalam neraka begitu. Jadi Allah yang memiliki langit dan bumi, Allah pula yang menciptakan. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi ya, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Nah di sini Allah memerintahkan supaya manusia berpikir tentang yang dilihat ini. Di antaranya yang diinjak atau tempat dia berpijak di bumi ini. Ini bumi ciptaan Allah. Dia melihat ke atas itu langit begitu. Jadi siapapun termasuk orang dusun ataupun orang utan, saudara-saudara ya, pasti melihat bumi dan melihat langit. Juga melihat matahari. Itu ciptaan Allah yang gede-gede itu. Nah, kalau dia mau berpikir, ya dia akan berkesimpulan bahwa Tuhan itu hebat sekali. Bumi ini begitu luas, ya langit apalagi, belum lagi cakrawala, belum lagi ada planet-planet, matahari dan sebagainya, itu banyak sekali, itu ciptaan Allah. Bagi orang yang berpikir akan berkesimpulan, dia akan meyakini keberadaan Allah. Kan sekarang ada kaum ateis yang mengatakan meyakini Tuhan gak ada. Ya, itu pengacau itu saudara-saudara ya. Ya, itu lebih dari musyrik itu. Kalau orang musyrik kan percaya sama Tuhan, tapi juga percaya sama patung. Kalau ini nih nggak percaya sama Tuhan, yang disebut ateis begitu ya. Dia nggak mau berpikir. Memang lucunya kalau agama tuh orang nggak begitu berpikir. Kalau dunia emang dipikirin. Ya, ini nyata saudara-saudara. Buktinya anggaplah orang tuanya bukan Islam. Ntar anaknya ngikut aja bukan Islam. Cucunya terus aja turun-temurun. Ya, padahal ini orang pandai. Ini orang ahli begitu dalam segala disiplin ilmu. Tapi kalau masalah agama ngikut aja begitu. Kenapa? Menurut pandangan saya ogah berpikir tentang agama. Kalau dunia dipikirin bagaimana buat HP yang bagus. Maka tiap 2-3 bulan ada HP baru. Motor bagaimana yang maju, mobil, waduh, kendaraan, teknologi makin maju. Tapi berpikir dengan agama makin merosot. Makin merosot. Bapaknya menyembah patung, anaknya juga menyembah patung. Patung kok disembah. Ya, aneh saudara-saudara, bin ajaib begitu. Itulah bukti manusia ogah berpikir tentang agama. Justru Allah larang itu. Ayat Quran kan sering banget itu. Seperti ini nih. Ya, maka Allah singgung ini. Lihat katanya, penciptaan langit begitu. Begitu hebat. Ya, lihat juga bumi yang kamu injak itu. Dan adanya siang malam silih berganti katanya. Belum lagi yang lain-lain. Nah itu di situ ada tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, tanda-tanda keberadaan Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda keesaan Allah, semuanya ada saudara-saudara. Ya sebagai contoh nih, adanya langit, adanya bumi. Ini kan menunjukkan Allah Maha Kuasa. Ya, bumi langit begitu hebat, berarti yang bikin lebih hebat lagi, ya, lebih hebat lagi. Kemudian bumi dan langit ini kan beredar masing-masing, belum planet lain, kan nggak berbenturan. Siang malam datang pada waktunya, kan nggak berbenturan. Ini menunjukkan bahwa yang menciptakan, yang mengatur hanya satu Tuhan. Kalau Tuhannya dua, wah ribut udah, ribut saudara-saudara. Ya, dia mau begini, Tuhan yang ngatur, mau begitu. Terjadilah perang antar Tuhan. Ketika terjadi perang antar Tuhan, apa yang terjadi? Bumi hancur. Langit juga hancur, tapi nyatanya bumi dan langit tetap bagus
Udah ribuan, miliaran tahun masih tetap begini saudara-saudara. Ini menunjukkan yang menciptakan, yang mengatur hanya satu Tuhan. Nggak ada Tuhan anak, nggak ada Tuhan ini, Tuhan itu, nggak ada. Tuhan kita Tuhan Esa. Sebelum hadirin mengaminkan doa yang saya pimpin, kita mohon mudah-mudahan seluruh rencana dari panitia Maulid insya Allah berjalan dengan mulus dan mendapat bantuan serta dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah ala ma nawaina wa ila hadratin Nabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Allahumma altub bina fi taysiri kulli asir. Allahumma altub bina fi taysiri kulli asir. Fa inna taysiral asir alaika yasir fa nas'aluka taysir. Nas'aluka taysir wal mu'afata fid dunya wal akhirah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.